Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya di website Tantri. Di PPT Plus Audio kali ini kita masih membahas tema yang yaitu transformasi geometri kelas 9 dengan subtemanya adalah dilatasi atau pengalian. Ya, pengalian. Jadi dilatasi itu memiliki banyak arti ya. Ada pengalian, perkalian ya, perbesaran, atau bisa juga pengecilan ya. Biar lebih menariknya kita akan bahas tentang yang terkait dengan dilatasi ya. Pernahkah kalian melihat miniatur atau benda yang sama namun berbeda ukuran? Menurut kalian apa ada hubungannya dengan dilatasi? Dan seperti kita ketahui ya, dilatasi itu adalah perbesaran atau perkecilan ya, perbesaran atau perkecilan. Kemudian ini ya, ada sebenarnya miniatur yang miniatur orang dari yang tingginya segini, yang tingginya 50, terus ke bawah lagi 100, terus 50. Mungkin ini salah satu buku Iqra ya, ada versi besarnya, ada versi kecilnya ya. Itu sama, ini bendanya itu sama, tapi ukurannya berbeda. Nah, ini adalah termasuk salah satu contoh dilatasi ya, perbesaran atau perkecilan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita masuk pengertiannya, kalian berarti dia itu berbeda ukuran ya, kalau untuk dilatasi ya. Kemudian lanjut ke dilatasi ya, dilatasi pengertiannya. Dilatasi adalah ya, juga dikenal dengan sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek apabila transformasi pada translasi ya, hanya perbedaannya ya, apabila transformasi pada translasi, refleksi, serta rotasi hanya mengubah posisi benda, maka lain halnya dengan dilatasi yang melakukan transformasi geometri dengan cara mengubah ukuran benda. Ukuran benda bisa akan diubah oleh dilatasi menjadi lebih besar ya. Ini adalah perbesaran, ini lebih kecil yaitu pengecilan. Perubahannya tergantung pada skala yang menjadi faktor dari pengalinya. Dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk perbesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Nah, jadi misalnya ya, titik itu nah, kita coba perhatikan gambarnya ya. Ini ada titik pusat, titik pusat 0,0 ya, 0,0. Nah, di sini ya. Oh, ini. Nah, kemudian dia ada sebuah bangun nih, A, B, C ya. Ini kita perhatikan. Nah, dia akan dilatasikan dengan faktor ini ya, faktor skala. Faktor skala itu jaraknya nih. Ini adalah faktor skala. Yang tadi kita udah bahas faktor skala. Nih ya, bergantung pada skala yang jadi faktor dari pengalinya ya. Faktor skala itu adalah faktor pengalinya atau pembagi. Nah, kemudian pusatnya ya, ini juga pusatnya 0,0. Kemudian ada titiknya ya, titiknya. Ketika titik A ini, titik A dia akan didilatasikan dengan pusat 0,0 ya, dengan faktor skala sekian. Nanti dia akan menggunakan aksen. Begini titik B, ketika dia didilatasikan dengan pusat 0,0 oleh faktor skala sekian, nanti dia akan menggunakan aksen. Nah, untuk C ini ya, ketika dia didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor nolnya, maka dia akan menggunakan C aksen. Itu ya. Itu juga sebaliknya, semisalnya yang besar ini justru dia adalah yang aslinya, kemudian nanti bayangannya adalah ini ya, berarti ya nanti faktor skalanya itu bisa jadi mungkin negatif ya, sehingga dia akan mengecil. Ini misalnya kita aslikan, ini asli ya, misal ini aslinya, berarti ini yang ini itu akan jadi bayangannya gitu ya. Jadi bisa dibesar ya, ingat, perbesaran atau pengecilan. Itulah pengertian utama dari dilatasi. Oke. Nah, ini kita masuk ke rumus dilatasinya. Rumus umum dilatasi
dilatasi dengan pusat ya, tadi kita udah lihat dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya yaitu K, dan ini adalah titiknya ya, yang tadi titik ya. Nah, berarti dilatasinya rumusnya seperti ini. Nah, kemudian dilatasi dengan pusat 0, ini sebentar, ini kayaknya ini faktor skala XY ya. Ini faktor skalanya itu adalah AB, salah. Nah, kemudian jadinya seperti ini rumusnya nanti. Oke, KX sama dengan K kurung X kurangi A plus A, K Y kurangi B plus B. Lanjut ke contohnya ya, kita dilatasi ya, tentukan bayangan titik A 4,2 oleh dilatasi dengan pusat 0,0. Titik A 4,2 dengan pusat 0,0 dan 3,1. Jadi faktor skalanya sama ya. Oke, kita akan jawab ya. Titik tadi ini ada titik X Y ya. Kemudian ini B, ini AB, ini AB ya. Kan untuk pusat, karena kita cari untuk pusat 0,0. Oke, ini bisa tadi ya AX kali ini A aksen. Oke, A aksennya itu kalau berarti K tadi adalah 3 nih ya. Ini adalah K nya itu adalah 3 dikali dengan X nya 4, kemudian 3 dikali dengan Y nya 2. Jadi A aksennya kita akan dapat 12,6. Inilah dilatasinya. Kemudian kita lanjut ke pusat 3,1 ya. Berarti ini A aksennya tadi rumusnya agak panjang lumayan ya. Berarti X dikurangi A tambah A Y kurangi B plus B. Oke, ini karena tadi adalah 3, X nya 4 dikurangi dengan A nya 3 plus 3 ditambah K nya 3 dikali Y nya tadi berapa? 2 dikurangi dengan 1 plus B nya 1. Oke, 3 kita ketikkan dalam kurung dulu. 4 kurangi 3 1 ya, tambah 3 tambah 3 1 ditambah 1. Jadi ini 6 ya, 6 jadi dengan 1 ya, 4 5 nih, 5. Nah, jadi kita mendapatkan bayangannya dari pusat 0,0 terhadap faktor skala dilatasi faktor skala 3 itu A-nya 12,6 dan pusat 3,1 dilatasi dengan faktor skalanya 3 ya, kita masukkan ini. Oke, dan selanjutnya ini adalah contoh soal untuk yang kita udah bahas tadi ya, dari refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi itu kita gabungkan menjadi soal ya. Titik A 2,5 dilatasikan sebuah jarum jam. Nah, kita coba dulu, ini adalah X titik ini adalah XY dirotasikan searah jarum jam sejauh 90 derajat ya, searah jarum jam. Berarti apa kalau searah jarum jam itu negatif ya, searah jarum jam 90 derajat pasti nanti negatif ya, sudut putar negatif itu akan berarti dia searah dengan pusatnya 0,0. Ini adalah A. Berarti kita pertama dapat soal tentang dirotasikan. Kita akan jawab pelan-pelan, yaitu kita pertama adalah rotasi. Ya, rumus rotasi apa? Ya, tadi titiknya tadi kita langsung ya, titik rotasi dari 0,0 berarti minus 90 derajat di atas dengan 270 dengan pusatnya 0,0. Nanti rumusnya itu adalah A aksennya itu adalah B min A. Ya. Ini Y
ini X. Kemudian udah jelas ini Y min X. Oke, Y nya itu 5 dan min jadi plus 2 ya. Nih, kemudian kita dapat kedua itu habis ini ya, dari aksen yang menghasilkan aksen nih sudah dapat nih. Kemudian aksen ditranslasikan dengan 4 6 dan hasilnya sudah dicerminkan. Nah, sahabat, kita akan masuk ke translasinya apa? Translasi itu dari A, berarti karena tadi titiknya sudah satu berarti tadi 2 ya aksen. Tapi kita ingat ya, yang kita patokan bukan ini lagi ya, kita bukan patokan ini lagi ya, tapi sudah patokan dengan yang ini ya, A aksennya yang kita patokan ya. Jadi ini ditranslasikan terhadap ini 4, nah berarti rumusnya itu adalah X tambah A Y tambah B ya. Nah, kemudian X ini berarti nanti biar nggak bingung teman-teman, ini X ini Y ya, ini A ini B. Oke. X jadi adalah 5 ditambah A nya tadi 4, Y nya 2 ditambah B nya 6, berarti sama dengan 9 dan 8. Oke, udah ketemu guys A aksennya. Ini kita udah ketemu. Nanti A aksen ini ya, A aksen ini bakal kita apa tadi selanjutnya dicerminkan adalah garis Y3 ya, kita ketiga refleksi ya. Refleksi berarti itu rumusnya terhadap garis Y sama dengan 3 berarti Y sama dengan H ya. Di rumusnya nanti itu A. Oke, tadi kita dapat 32 berarti 3 ya. Aksen itu berarti Y sama dengan berarti X dikurangi 2H dikurangi Y. Oke, X nya tadi kita udah ketemu ini ya. Ini itu bentar, salah. Oke, ini adalah XY ya. XY dan ini X tadi adalah 9 dikurangi 2 2 dikali dengan H tadi ya, Y sama dengan 3 dikurangi dengan Y nya tadi berapa? 8 9, 2 kali 3 6 kan? 6 dikurangi 8 min 2. Nah, kita menemukan berarti titik koordinat terakhir itu adalah 9 setelah dia dirotasikan terus ditranslasikan dan kemudian dicerminkan, maka 9 min 2. Nah, dapat ya. Jadi dirotasikan, ditranslasikan, dicerminkan, maka titik koordinat lainnya adalah ini ya. Udah kita dapat selesai. Oke. Nah, terima kasih. Sekian dari